Kecamatan Bilahulu ini ada 8 penyuluh agama kita untuk memberikan penyuluhan agama. Pertama apa? Supaya jangan ada terpengaruh aliran-aliran sempalan ini. Ya kan? Aliran-aliran yang bisa menyesatkan dan lain-lain sebagainya. Jadi kita luruskan supaya memang tidak terjebak kepada sebuah permusuhan dan perpecahan. Nah, jadi mereka ini membuat posisi itu, memberikan itu, maka kita hadir setiap untuk siapapun yang membutuhkan dalam pelaksanaan ini. Karena itu Bapak sekalian, kalau siapapun yang memang ingin berdiskusi, berbincang kepada mereka ini, nanti bisa apakah dikontak Pak KUA-nya langsung atau langsung dengan Pak Ritonga dan sebagainya yang memang dekat di daerah sini. Apalagi tujuannya, Kementerian Agama ini meningkatkan pelayanan kehidupan beragama ini adalah salah satu pelayanannya diwujudkanlah ada penyuluh agama-agama ini. Peningkatan pelayanan kehidupan beragama apa? Bagaimana meningkatkan ilmu masyarakatnya. Ada majlis taklimnya kita ajari. Kemudian ada kegiatan sosial kemasyarakatannya, perlu kita bimbing, kita bimbing. Nah, kegiatan sosial keagamaan yang lain apa pernikahan, ada Pak KUA yang memang sudah selalu bisa memberikan pelayanan. Apalagi ada ilmu-ilmu dalam rangka kegiatan-kegiatan misalnya ibu-ibu, bapak-bapak sekalian dan remaja juga kita lakukan. Jadi pelayanan kehidupan beragama ini sehingga makin bertambah ilmu kita, makin bertambah pengamalan kita, makin baik hidup bermasyarakat beragama kita ini. Inilah yang ingin dibangun oleh Kementerian Agama. Bagaimana caranya? Caranya pertama menghidupkan majlis taklim di masjid. Nah, bagaimana manfaatnya? Sekarang kita di Labuan Batu ini ada 520 masjid lebih kurang. Bapak-bapak sekalian, kalau setiap bulan, ini minimal setiap bulan, ada pengajian di masjid itu, seperti kita ini jumlahnya 30 orang. 30 orang kali 520, 16.000 orang setiap bulan mendapat ilmu agama. Ini ada masjid kita, ada fasilitas kita, tapi tidak kita manfaatkan mendapat ilmu agama. Akhirnya makin lama, makin merosot, makin erosi, makin berkurang ilmu ini karena tidak kita kembangkan dengan majelis-majelis taklim. Sementara tantangan global, budaya, bagaimana tantangan yang sabu-sabu lah, yang prostitusi lah, dan sebagainya lah, ya, kebebasan seks ini makin menguatkan kekhawatiran kita. Maka membenting itu perlu ilmu agama. Caranya salah satu membuat majelis taklim. Ada peruritan, ada mengaji kita. Peruritan bapak-bapak ibu mengaji di situ. Nah, sekarang yang kedua kita dorong apa lagi? Bagaimana remaja-remaja kita juga ada juga majelis taklimnya di sini. Jadi anak-anak remaja kita ini juga terhindar dari hal-hal yang kurang baik dalam pergaulannya dan kehidupannya di tengah-tengah masyarakat. Kemudian apa? Ada di sini mengaji Al-Quran. Kalaupun ada yang sudah dibayar pemerintah ya, ada di sini Pak. Nah, alhamdulillah berarti sudah terbantu satu hal. Karena itu, maka ada mengaji di sini, ada pengajian remaja di sini, ada pengajian kita jamaah di sini. Maka setiap hari kita bertambah ilmu kita, apa yang dikatakan Imam Syafi'i, yazid, ilmu iman itu bertambah. Kalau sudah bertambah iman kita itu, maka bertambahlah ketakwaan kita. Kalau sudah bertambah ketakwaan kita, makin dekatlah kita kepada agama, makin dekat kepada rahmat Allah, makin dekat kepada keselamatan. Jadi kalau kita mau selamat ini, dekat aja kepada Allah, pasti akan selamat. Karena begitu, karena kita makmurkanlah masjid kita ini dengan sholat, kita makmurkan dengan majelis taklim.
Alhamdulillah tadi sudah ada rencana mau dibuka karena COVID. COVID ini kalau mengumpul massa dengan banyak memang tidak bisa. Tapi kalau di masjid seperti ini 30 orang tidak salah karena terjaga physical distancingnya. Tapi kalau kita kumpul sini 200-300 orang tidak bisa karena memang logikanya begini. Sepertiga dari daya tampungnya boleh kita. Kalau daya tampung kita ini katakanlah 150, 50 orang boleh di sini. Nah, begitu yang boleh. Tetapi sekarang tidak boleh lagi berkumpul lebih dari 50 orang. Nah, karena itu maka kita perlu nanti pertimbangkan BKM dengan masyarakat kita, rapat kita. Nah, kalau sekitar 20-30 orangnya jamaahnya, tidak salah kita mulai dulu. Nanti berdoa terus sambil lalu COVID ini makin maju. Memulai majlis taklim tidak harus lebih banyak orangnya. 3-10 orang pun sebetulnya kalau jalan lebih bagus lagi. Pasti nanti berdatangan. Yang penting ada pilar-pilar ilmu agama itu diajarkan di masjid dan di desa itu. Nah, karena itu apalagi pelayanan kehidupan beragama kita? Pelayanan kehidupan beragama adalah bagaimana untuk memberikan pelayanan. Kemarin kita sudah pelatihan. Mungkin di sini akan ada pelatihan nanti. Pelayanan bagaimana fardu kifayah kepada mayit. Bilal mayit kita harus kita berikan pendidikan, kita berikan untuk pengamalan yang baik sehingga pelayanan fardu kifayah ini juga berjalan dengan sebaik-baiknya. Nah, Bapak sekalian, inilah yang menjadi harapan kita. Jadi kalau kita memanfaatkan masjid-masjid kita ini semua untuk tempat pengajian kita, kalau sekali tadi 16.000, kalau 2 kali seminggu berarti ada 36.000 sampai 40.000 orang setiap bulan mendapat ilmu agama. Itu dari masjid taklim di masjid, dari perwiritan, laki-laki bapak-bapak, dari ormas, dari persatuan ini, dari organisasi ini, sehingga kita yang umat Islam yang ada 450.000 ini dikeluarkan anak-anak yang memang 150.000 yang belum dewasa, maka terpenuhilah pendidikan agamanya. Kalau sudah terpenuhi pendidikan agamanya, insya Allah kita ini akan selamat, akan terhindar. Tidak ada keanehan-keanehan kejadian, tidak ada mutilasi di sini, tidak ada di sini minum arak yang oplosan sekali mati 20-50 orang, kan begitu ya? Tidak ada kejadian yang aneh-aneh, kejahatan yang luar biasa, karena masih dipandang dalam pengamalan agama yang baik. Karena itulah mudah-mudahan mari kita jaga, mari kita bersatu, mari kita mengamalkan agama, mari kita jadikan nanti majlis taklim di sini. Mudah-mudahan itu. Bapak sekalian, kami datang tidak seperti safari yang lain, mungkin membawa oleh-oleh. Tetapi kami datang membawa satu konsep ilmu. Apabila Bapak mau menerima ilmu yang kita ajarkan ini, kita konsepkan ini, akan memberikan keselamatan dunia dan akhirat. Man arada dunya falabil ilmi. Jadi siapa yang ingin dunia ini harus dengan ilmu, siapa yang ingin dunia ini harus akhirat juga harus dengan ilmu, ingin dunia akhirat ini juga bahagia harus dengan ilmu. Karena itu dimanapun usaha kita, dimanapun kita berada, kalau kita memiliki ilmu agama ini pasti akan selamat. Selamat harta kita, selamat usaha kita, selamat kebun kita, karena sudah dijakati, sudah diimpaki, disodakohi. Siapa yang mau jahat lagi sama kita? Tetapi karena itu semua, maka perlu ilmu ini kita amalkan. Barangkali ini Bapak sekalian, karena memang waktu sudah mau jam 7, nanti Ustadz kita lagi 20 menit lagi memberikan pencerahan. Mudah-mudahan silaturahmi dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan amal ibadah kita di masa yang akan datang. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.